Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita review nih. Ini adalah beberapa lampu, bukan lampu, reflektor ya, reflektor Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc, tapi ini udah diubah dudukannya untuk bisa PNP ke H4 ya. Nanti kita akan tes satu persatu. Ini menggunakan iBrake JE6 RHD. Ini H4 yang generik 2 ya. Karena kita akan tes menggunakan 4 ini nih. 4 reflektor yang sudah diubah ya, udah di custom. Tapi metodenya beda-beda. Ya, metode customnya beda-beda. Ada yang biru, ini custom ya, pokoknya beda-beda ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini yang paling awal nih. Ini waktu itu bikinnya di 2019 ya. Ini nggak saya rilis karena gagal sih menurut saya. Dulu belum ada namanya gini-ginian nih. Belum ada ya 2019. Sekarang udah 2025. Ini saya simpan udah berapa tahun, berarti udah ada 6 tahun ya, nggak dirilis, nggak dijual. Saya simpan aja dan akhirnya sekarang sudah ada yang jual ininya ya, paketan-paketnya. Oke, yang kita tes pertama atau yang kita review pertama adalah yang ini dulu deh ya, yang produk iBrake. Seperti yang teman-teman tahu, reflektor X-Rite itu kan H6 ya. Nah, cuman yang ini udah dirubah ya tuh. Ini bawaan dari iBrake-nya seperti ini. Dudukannya, oh ya, saya tunjukin yang belum dipasangnya ya. Sebentar ya. Saya buka dulu. iBrake. Ini yang belum dipasangnya ya, masih baru. Kalau ini kan udah kosong, udah nggak ada isinya ya, masih baru, masih ada isinya nih. Kelengkapannya seperti ini. Ini nggak saya pakai, baik lem hitamnya maupun ininya. Ini nggak tahu nih cara makainya gimana ya, soalnya kemarin saya tes di medium lain ya, di media lain, dia nggak nempel ya. Nih giniannya juga nggak, ininya udah kental ya. Jadi ini dua ini nggak saya pakai, masih ada di dalam sini. Dan ini soketnya, soket bawaan dari iBrake, modelnya model keramik. Ini juga saya tidak pakai nanti ya. Saya pakainya yang Minda ya, saya ganti ya. Kalau ada yang request pakai ini nggak apa-apa, nanti saya buatkan kabelnya, konverternya. Nah, ini ininya dudukannya ya. Pakainya dulu gimana. Oh ya, karena ini ke iBrake, nyoloknya ke sini dong. Nyoloknya hadapnya ke sini dong. Nah, ya ini adalah yang belum dipasangnya ya tuh, iBrake. Ini harganya lumayan mahal ya, ini 45.000 ya, 40 ribuan lah ya. Oh, ini ada apa ini putih-putihnya? Oh, kayak semacam lem doang, ini bisa hilang. Nah, seperti ini. Dan masangnya agak repot ya, karena ininya kagak nggak model lengkung kayak gini ya, bukan model rata kayak yang bahan pipa itu ya, bukan pipa sih sebenarnya, dia sok pipa 1/4. Nah, ini rada ribet masangnya ya, tapi bisa berhasil juga sih. Enaknya dia diameternya besar. Ini kalau nggak salah diameternya 65 mili. Ini tulisan iBrake. Nah, yang atas yang ini. Nah, jadi posisinya ini ada di bawah. Oke,
hasilnya terpasang seperti ini. Coba kita nyalain lampunya. Nah, oh ini banyak ada, nah seperti ini ya, kelihatan nggak? Tuh ya, yang udah terpasang ya. Dia masukinnya dari luar ya, ini jadi mikanya harus dilepas dulu pasti. Masukin dari luar, dan ini udah terpasang seperti ini. Ini di lem. Nah ini lemnya kebanyakan nih, kemarin saya ngabisin setengahnya nih, setengah dari Dexton ya. Setengah Dexton itu kan satu tabungnya itu, satu tube-nya 24 gram, jadi ini sekitar 12 gram nih ya. 12 gram putih, 12 gram hitam. Nah seperti ini. Jadi ini sebenarnya kebanyakan ya, nggak sebanyak ini juga sebenarnya udah kuat ya. Oke, ini udah keras banget, udah 1 hari lebih soalnya. Itu teman-teman. Sip. Agak nge-lag handphonenya. Nanti masangnya, nah kalau yang H4 e-brake ini bisa dipasang yang ini ya, ini udah pasti bisa ya. Tapi kalau untuk masang e-brake Z6 RHD nya, ininya saya lepas dulu ya, karena emang desainnya kipasnya ini bisa dilepas ya. Cuman ini saya lupa bolongin nih, ini bolongin pakai 2 mili ya, karena di e-brake RHD nya ini ada skrupnya nih di atas ini ya, tuh. Dan masangnya kena ginian nih nanti, tapi gampang kok, ini bisa diakalin. Jadi skrupnya nggak saya kencengin ya, jadi saya mau nunjukin masang giniannya. Oh ya, giniannya harus pakai obeng. Obengnya lupa. Nyalain lagi lampunya biar terang. Sorry, kita pasang ini dulu. Mohon maaf ya, durasinya agak panjang ya, ini nggak saya potong videonya, saya jalanin terus. Oke, udah kenceng ya, ini udah kenceng inannya, walaupun ini masih kendor. Yang penting ini nggak kabur sih, tuh dia nggak kabur kemana-mana. Nah cara masang ya, ini diginin dulu tuh ya, terus pasang ininya, kemudian ini baru dipasang seperti itu. Setelah itu pengait yang ujung satu lagi dimasukin ke sini. Nah untuk lebih kencengnya ini nanti bisa di skrup ya, cuman ini belum saya bolongin ya, jadi ini sementara begini aja, karena ini untuk cuman metode pemasangan doang ya. Nah yang saya bingung ini kenapa ada bolongan seperti ini ya, ini jadi bolong nih, ini kayak gini nih. Nah ininya kenapa ada lubang ya, untuk apa gitu ya, untuk udara atau untuk apa kan. Jadi khawatirnya debu kotoran masuk nih ke sini. Saya bingung nih ya, dari depan sudah oke tuh ya. Jadi lednya e-brake, dudukannya e-brake. Untuk reflektornya, untuk reflektornya saya pakai Narita ya. Jadi mikanya mika Narita, kemudian bagian belakangnya pakai Narita juga. Nah ini ada
ada apa namanya, ada tulisan Narita di sini, sedangkan mikanya dia polos ya. Kalau Narita nggak ada tulisan win-nya ya di sini. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Ya, lumayan ganteng ya. Untuk penampakan cahaya mungkin saya nggak bisa nyalain dulu karena percuma ya, karena ini kan di dalam ruangan. Tapi coba kita nyalain dulu ya, kita pasang dulu kipasnya ya. Kipasnya bisa dibuka ditutup soalnya nih. Oke, kita putar. Sip ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sudah terpasangnya. Sekarang kita nyalain nih. Ini belum pernah saya nyalain nih dari semenjak saya beli, semenjak jadi ya. Enaknya pakai JE6, kabelnya di luar ya, bukan nempel di sini ya. Jadi dia sebenarnya ada yang kipasnya di dalam sono kan. JE berapa gitu ya, saya lupa. Ini kita tes ya. Walaupun nggak begitu signifikan sih cahayanya kalau di dalam ini ya, di dalam apa namanya, di dalam box ini. Kita tes nyala aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bevelnya nih warna biru ya. Ice blue, bukan warna biru ya, ice blue. Seperti itu teman-teman. Kalau lampu studionya saya matiin, saya takut ininya kena nih. Saya harusnya bikinin pin dulu ya. Tuh seperti itu ya. Untuk lampu utamanya kita tes. Lampu jauh, lampu dekat, nyala ya, semuanya nyala. Kipasnya ya, kipasnya saya kasih lihat dulu. Tuh, kena tangan saya kipasnya. Tuh, pasnya muter. Dan suaranya lembut sekali ya. Yang saya bingung tuh, ini lubang apa gitu ya, untuk apa gitu ya? Apakah untuk lubang ventilasi udara atau gimana ya, karena ada aja di bawah sih. Padahal X-Rite udah ada nih ventilasi udaranya di sini nih, di atas nih. Kalau kita matiin kipasnya berhenti. Nah, gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita tes. Ini kita cabut lagi ya. Jadi ini adalah penampakan iBrake JE6 RHD yang dimasukin atau dipasang di dudukan ini iBrake clamping ring base. Cuman mahal ya clampingnya ya, dudukannya ya. Tapi nggak apa-apa sih, sesuai ya teman-teman. Nah, untuk masang ini bingung nih untuk melepasnya, karena ada giniannya ya. Mau nggak mau bisa sih dipaksa ya di siniin ya, cuman saya nggak mau maksa ya. Ini saya lepas lagi ininya, apa namanya, kipasnya seperti ini. Sudah dilepas. Ini juga kan harus dikendorin dulu, harus dilepas kayak gini ya. Ini kan seharusnya kalau udah terpasang dia mandek ke sini, masuk ke dalam. Karena ini belum saya pasang, belum saya bor, jadi ya seperti ini. Kalau mau ada tambahan bisa di sini nih, ini dibor ulang, ini dibor ulang, bisa. Jadi nggak perlu pakai ginian lagi nanti. Tapi kan bawaan dari iBrake-nya dia cuma satu lubangnya. Tapi kalau dudukannya itu bisa dibikin 5 sebenarnya ya. 1 2 3 4 5, udah ada lubangnya, bukan lubang ya, udah ada tandanya masing-masing tuh.
Ya, ini tandanya kalau mau lebih kelihatan lagi. 1 2 3 4 ya, posisi seperti ini. Oke, ini kita rapihin lagi dan kita taruh lagi masuk ke reflektor yang kedua, metode yang kedua ya. Ini dia. Ini adalah metode yang kedua, menggunakan Narita. Cuman ini catnya saya pakai semi dope, bukan gloss ya. Kalau itu kan pakai gloss, jadi warnanya agak berbeda, walaupun sama-sama hitam ya. Ini glossnya kelihatan banget. Kalau ini dia nggak gloss, nggak semi, jadi nggak gloss, nggak dope, jadi dia semi gloss ya. Untuk yang kedua ini menggunakan basisnya bukan pakai ini lagi, tapi pakai yang handmade seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini handmade. Ini saya beli juga ya, saya belum sempat rilis atau belum sempat review yang buatan saya sendiri ya. Nah, ini yang beli juga, dan pasangnya metodenya adalah membuat coakan di diameter yang luar ini ya, di luar ini. Ini kalau nggak salah diameternya pakai 4 deh. Kita lihat ya. Oh, 50. Oh. Ya, yang 4 tuh biasa, yang 38 tuh ini ya, 38. Ini metode yang untuk reflektor warna biru 38. Ini 50. Ya. Jadi saya harus mencoak reflektornya itu diameter 50 seperti ini. Ya. Dan masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini lemnya cukup lah ya segini, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Ya, tuh. Oh ya, ini lubang ventilasi udaranya udah saya pasang, yang itu belum sempat saya pasang. Ini buatan sendiri, bikin sendiri, maksud bukan bikin sendiri, masang sendiri, bukan bawaan dari Narita. Kalau Narita nggak ada ginian ya, ini kan Narita tuh, ini pakai bahannya seperti ini. Nah, ini muat nih, pakai yang ini muat. Oh ya, ini tadi belum dites ya, pakai yang LED generik pasti muat lah. Ini saya pasang aja ya. Ini kita tes yang pakai LED generik seperti ini. Kita pasang lagi. Nah, tuh, dia nggak goyang, nggak kuat. Nah, seperti ini tuh ya. Sama ya, ininya tetap bolong ya tuh, dalamnya ini, sebelah sini bolong. Nggak tahu ini untuk apa bolongnya, yang penting ini tetap sama, tetap PNP. Ini yang bawaan yang handmade tetap bisa, karena ini lubangnya sama ya, 38. Ini enggak sampai 38, ini 36 paling, atau 37. Nah ya, oke. Maupun yang H4 biasa juga sama, cuman dia cara pengunciannya ya, pinnya ini dia beda dari yang lainnya. Ini saya nggak tahu nih, saat beli pertama dapat pinnya yang tebal seperti ini. Nah, ini yang kedua ini malah dapat pin kertas ya, klip, paper clip. Ini lemes banget ya. Kalau ini lemes, cuman dia lebih tebal. Nah, kalau ini lemes, cuman dia lebih tipis. Benar-benar buatan dari paper clip nih, di reshape ya, dibentuk ulang, kita pasang ya. Seperti ini. Nah, seperti biasa ininya kipasnya belakangan ya. Ini saya masukin dulu ininya. Masukinnya juga dari sini ya. Jadi harus dibentuk dulu, dilurusin dulu supaya bisa masuk. Kalau terbalik dia nggak mau. Ini kayaknya terbalik saya masangnya. Coba kita pasang dulu ya. Enggak deh, nggak terbalik. Nah seperti ini ya.
kipasnya udah saya lepas. Kemudian ini kita arahin dulu. Supaya dia nggak mentok kabel nih. Nah, terus arahin ke sini. Nah, dia lentur, cuman dia keras ya. Kalau yang ini lembek ya, lentur tapi lembek. Ini lentur tapi keras, enak. Nah, kemudian ini di sini. Tuh. Oke, baru kita pasang kipasnya. Ini juga bisa dibolongin nanti ya. Yang udah saya bolongin tuh yang mana ya? Yang ini bukan. Oh, yang ini yang biru yang udah saya bolongin. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Ya. Posisi depannya seperti ini. Ya. Yang lainnya sih sama. Ini sama-sama Narita, reflektornya Narita, ini juga Narita, cuman yang membedakan adalah dudukannya. Ini dudukan handmade, kalau ini dudukannya dari pabrikan ya. Walaupun lemnya nggak digunakan, ininya juga nggak digunakan. Apa tuh yang lem hitamnya ya. Nah seperti ini. Jadi kalau untuk membuka nanti ini bisa dikendorin, bisa dikencengin ya. Cuman sayang nih, yang keduanya dikirimnya kayak gini, jelek banget ya. Ini bukan, nanti coba saya bikin ulang deh. Jadi kayaknya saya kawat kayak ginian banyak deh, nanti saya cari. Oke. Untuk ngebukanya ya seperti biasa, ini saya buka dulu. Terus ini kita buka sini, dan walah, ini bisa kita lepas. Memasangnya hampat biasa, ini pasang aja, masukin lagi. Tuh. Ya, kalau misalkan ini masih kendor, ini kan kendor nih, bisa ketarik-tarik ya. Ini bisa kita reshape ulang ya, lekukannya ya. Nih, sudut, terutama sudut yang ini nih. Nih, di sudutnya dibikin tajam supaya nanti dia neken ke dalamnya itu dia lebih ke bawah gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah, neken ininya tuh, ini dia harus nempel kan ke permukaan. Nah, yang mana juga harus nempel. Setelah itu kita paksa ke bawah dan kita tekuk. Ya seperti ini. Nah ini udah nggak goyang tuh, nggak goyang. Nah bagian depannya seperti ini dari kelihatannya. Ini belum saya tes nih, nyala nggak ya? Coba. Oh nyala ya, walaupun nggak gitu terang ya, karena kan ini H4 biasa sih ya, H4 yang bukan Pro G. Ini lampu jauh nyala semua, 4 sisi. Ini lampu H4 biasa. Kita matiin lampu studionya, nggak begitu terang. Kalau lampu jauh, ini lampu jauh barusan. Kalau lampu dekat dia nyala yang sama ya, cuman dia intensitas cahayanya aja yang berbeda. Iya benar, intensitas cahayanya aja berbeda. Oke, lanjut ke yang ketiga ya. Yang biru dulu deh ya. Kita lepas. Nah bedanya, yang biru ini saya bikin diameternya disamakan dengan diameter dalam kayak gini, bukan pakai diameter luar. Jadi bahannya tetap sama
ini sama ini. Yang ini sama yang ini sama bahan dudukannya, cuman diameternya saya buat berbeda, diameter coakannya. Nah, ini kan coakannya masuk ke dalam, ini coakannya ada di luar. Lebih rapi yang ini karena ya lebih polos ya, enaknya ya dilihatnya. Kalau ini kan kelihatan permukaannya ya. Seperti ini teman-teman, kelihatan tuh. Nah ya, ini bisa dimasukin pakai H4 biasa, H4 yang ini juga bisa nih tuh ya. Dan dia nggak ada lubang gapnya ya tuh, kayak punya yang RHD ini, yang punya iBreak yang ini, dia ada lubangnya di sini. Ini lubang ini nih, nggak tahu lubang apa, cuman yang ini udah saya tambahin ya. Ini lubang di sini, lubang pengunci. Ini pakai skrup. Sama ini udah saya lubangin. Jadi masangnya ya, ini bisa saya tanpa apa namanya, bisa tanpa ginian nih. Tanpa ginian, tanpa pinnya bisa. Karena ini udah saya lubangin. Ya sebenarnya semua bisa ya dilubangin, cuman wah ini pengen terlalu besar. Yang manapun juga bisa dibikin lubang ya, yang iBreak juga bisa, cuman yang baru sempat saya bor tuh yang ini doang. Ini harus pas ya ininya, apa namanya, ngobengnya. Kalau nggak pas ya dia nggak keluar lagi ininya. Tuh, ini kan nggak pas nih, karena dia ulirnya ada di dudukannya, di dudukan H4-nya. Jadi pastikan ininya pas dulu. Nah, ini kan udah pas ya. Baru dikencengin. Rada repot emang. Nah, nih, yang ini ada lagi nih, saya lupa naruhnya di mana ya. Betulnya ya. Oh bener, lupa naruhnya di mana. Ininya nih ada giniannya, saya lupa naruhnya. Coba di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Banyak sih tapi saya gitu lah. Ini tuh pengunci yang ada di bawah. Keras ya, masih baru soalnya ini. Nah, tuh. Ya, jadi ini tanpa pin juga ini udah kuat ya. Tuh, nggak bakalan goyang karena diperkuat di sini sama diperkuat di sini. Ya, cuman kan yang dikhawatirkan beda-beda ya ininya ya, dudukannya ya. Ketebalannya gitu maksudnya. Jadi ini nggak usah dimasukin ginian juga bisa nih. Tinggal masukin kipasnya aja. Nah seperti ini. Udah selesai, udah kuat ini, udah kencang. Nah ini lebih cocok nih, warnanya biru, ginannya biru nih. Coba kita nyalain ya. Tuh ya, biru, jadi nggak gelap-gelap banget. Tadinya ini mau biru apa bilangnya, biru candy, cuman nggak berhasil nih ngecatnya. Jadi biru kayak gini dah. Biru apa ini, biru tua ya.
Tuh, ya seperti itu teman-teman. Oh ini kalau lampu angel eye nya dinyalain dia nggak nyala kipasnya, tapi kalau lampu utamanya yang dinyalain dia baru nyala, karena mungkin nggak terlalu panas ya. Tuh nyala kan. Sip. Oke, kita buka lagi ya. Ini buka tanpa kipas dipasang juga, maksudnya kipasnya nggak usah dilepas, ini bisa kebuka ya, cuman ininya mentok nih. Yang ngebuka ginian nih tuh agak susah ya, soalnya nggak lurus, jadi mau nggak mau harus dilepas. Kalau ini sih bisa ya. Oke, udah jam berapa nih? Wah, sebentar lagi setengah 6. Dan ininya, nah ini panjang nih, harusnya pakai cordless saja ya, tadi saya lupa sih nyiapin cordlessnya. Sip. Nah, berhasil kan? Nah gimana kalau pakai yang ini ya, pakai H6 H4 generik ya, H4 biasa tuh, itu bisa ya, cuman ininya kurang pas karena ketebalan dudukannya beda dia. Nah, tapi dia hanya untuk mencegah keluar sih bisa tuh. Dia dudukannya kurang tinggi dikit tuh, lihat tuh ya. Kalau pakai yang tadi yang e-brake dia pas ya, karena dia kan tebel ininya, maksud saya nih tebelan giniannya nih. Ya, kalau ini kan dia dari seng nih, tuh lihat cuma tipis seperti ini. Kalau yang e-brake itu kan dia tebel, nah seperti ini tuh tebelnya. Nah, tebelnya berapa? 2 mili ya, makanya enak. Ini memang saya lubangin untuk yang e-brake sih yang di sini. Cuman kalau ini kan dia ketebalannya paling nggak sampai semili tuh, 0, ya. Karena ini bahannya dari seng gitu. Ya, jadi semoga dipahami ya penjelasan saya nih yang awam banget soal ginian. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah produk gagal. Ini nanti kita akan jadikan dudukan H4 yang biasa nih. Dulu pertama kali eksperimen ya, saya hanya ngerubah seperti ini ya, jelek banget ya. Karena yang saya cari adalah yang penting bisa dipasang nih H4 nya, dan tuh balik pula ya. Tuh seperti ini masangnya. Harusnya kan yang tegak ini adanya di atas ya. Itu balik. Harusnya begini. Cuman dia dudukannya bawaan dari apa ini? Bawaan dari CB kalau nggak salah ya. Jadi modelnya model seperti apa ya kemarin tuh saya lupa. Nah seperti ini kalau nggak salah masalahnya. Nah mana sih lubangnya ini ya. Nah sini satu, terus satu lagi di mana satu lagi ya? Oh di sini. Nah seperti ini masangnya. Tuh. Ini udah kuat, cuman kan satu tuh balik ya. Ini harusnya di atas ya, seperti ini kan. Ini harusnya di atas, ini malah di bawah. Yang kedua nggak rapih ya. Ya ini hanya untuk akal-akalan doang. Ya tuh. Nggak rapi. Yang ketiga, nah yang paling lebih yang menjengkelkan karena dipanasin jadi itunya ikut berubah warnanya ya, nggak rata tuh ya, sekelilingnya kayak ada buremnya gitu ya.
Nah, makanya nanti ini akan dirubah menggunakan bukan pakai yang i-brake tapi pakai yang karena kan sama ya MT Star nih kayak gini, untuk pakai MT Star aja ya. Dan ini nggak muat kalau dipasang yang ini karena kan ini diameternya besar nih, ini 36 kalau nggak salah tuh, 37 ya, 37 ini nggak muat dipasang di sini, nggak bakalan muat. Jadi nanti kita akan bongkar lagi mikanya, dibongkar yang pasti ya, mikanya dibongkar terus ya dibikin dudukan ulang. Saya nunggu Dextonnya datang dulu ya, nanti kita akan review Dexton dan beberapa lem sejenis Dexton. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman penjelasannya, mudah-mudahan dipahami dan bisa menjadi inspirasi merubah H6 menjadi H4. Ini yang paket handmade, ini banyak kok yang dijual di Shopee ya. Ini saya aja beli, lokasinya di Bogor kalau nggak salah. Atau mau yang sudah jadi seperti ini yang bawaan pabrik, yang buatan pabrik, ini dicetak kayaknya ya. Ini yang i-brake ada, yang MT Star juga ada. Nah, ini lebih rapi dan lubangnya lebih besar, cuman saya bingung ini untuk apa, lubang apa gitu. Nah, ini untuk lubang apa, saya masih kurang paham. Nah, ini kan bisa dipasang seperti ini tuh. Nah, seperti ini. Cuman ini bolongan apa saya masih kurang paham. Terus mau dipasang yang i-brake, sama-sama i-brake juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kipasnya belum dipasang ya, lebih eksklusif sih kelihatannya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.